Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bayu Lesmana di Makada Podcast. Nah, kali ini narasumber kita itu Pak Moko. Pak Moko gimana, sehat, Pak? Sehat, Mas Bayu. Alhamdulillah. Nah, yang mana Pak Moko ini akan menceritakan kisah-kisah horor yang dia alamin sewaktu kerja dulu, Pak ya, di Iya, di Garmen, kawasan KBN Cakung. kawasan Cakung ya. Gadi Iya, Garmen, Pak ya. iya, Garmen. Oke, tunggu dulu, Pak. Tahan dulu nih. Iya. Oke, teman-teman, yang belum subscribe, di-subscribe dulu, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita langsung aja dengerin cerita dari Pak Moko. Silakan, Pak. Ya, Mas Bayu, makasih. Selamat sore buat Sorry. Mas Bayu dan semua audien pemirsa semua. Ya, saya di sini akan mungkin sedikit menceritakan tentang dulu ya awal kisah mungkin dari perjalanan pas lagi saya merantau, kisah-kisah saya pas lagi posisi kerja. Jadi awalnya tuh saya pertama kali merantau di sini itu ya tahun 98. Oh. 98. Udah lama dong, Pak ya? Iya. Nah, Pak Moko sendiri dari mana? Asli saya Jawa. Oh, Jawa. Solo. Solo. Iya. Oke. Gitu. Hmm. Jadi merantau ke sini tuh tahun 98. Itu awal mula saya itu ke sini ya daerah Bekasi, Mas. Jadi daerah Bekasi itu saya posisinya tepatnya di Bulak Kapal, Oh, di Bulak Kapal, Pak. belakang Al Muhajirin SMK. Oh, iya. Di situ saya mulai meniti karir di situ sama saudara kandung abang. Itu pertama kali saya usaha itu meyam bakso, Mas Bayu. Oh, meyem bakso, Pak ya? Ya, jualan meyam bakso itu saya di situ selama kurang lebih itu setahun. Tahu. Ya, setahun saya di situ. Setelah ya kemungkinan namanya orang usaha itu kan ada yang persaingan sehat sama yang enggak sehat, Mas Bayu. Oh, Gitu. ada, Pak? Ada, ya. Jadi pas lagi itu saya ya di situ selama setahun itu yang saya alamin itu ya pas lagi awal mulanya sih kita enjoy enak gitu, jualan juga kemungkinan pembeli itu juga namanya orang lagi merintis, Mas Bayu. Nah itu kan namanya lagi merintis itu kan biasanya ya paling 1-2 gitu. Tapi ya kita jalanin terus gitu lama kelamaan gitu kan. Itu selama setahun itu ya kalau pas lagi posisi yang jaga itu saya sendiri, Mas Bayu. Iya. Posisi saya jaga sendiri itu pas lagi abang saya pergi posisi jadi rame tuh. Oh, rame Banget pembeli tuh, sampai saya keteteran itu. Jadi ngelayanin, terus nyuci piring sendiri, nyuci gelas sendiri, gitu. Jadi pas lagi kalau posisi yang jaga berdua tuh, seharian itu paling kadang ada 5 orang. Oh, Gitu. itu malah sepi kalau berdua ya. Iya. Kalau sendiri malah rame. Nah, sendiri rame tuh Mas Bayu. Nah, di situ kita punya pikiran lah, karena pas lagi sebelum saya ya jualan di tempat jualan ini di sana itu udah ada orang jualan mangkal itu udah lama emang duluan dia gitu Mas Bayu, duluan dia lah. Nah pas lagi itu emang orangnya sih gimana sih kurang inilah sama kita tuh kurang baik lah. Jadi tiap kali kita ketemu kita tegur orangnya cuek gitu Mas Bayu. Tapi jaraknya berapa jauh nggak? Apa deket-deketan? Dekat. Jadi posisinya itu ya paling sekitar antara 200-300 meter gitu. Yang itu, Pak. Iya. Deket banget sih. Iya, ya sebenarnya nggak samping-sampingan enggak. Iya. Jadi duluan dia dari jalan raya itu duluan dia daripada saya gitu. Cuman dulu itu kan posisi situ kan sebelum dibikin rel itu sebelum ditutup itu kan ada penyeberangan yang ke jalan raya itu. Oh iya. Langsung tembusan ke jalan raya itu. Nah, di situ memang tempat orang lalu lalang pergi pulang kerja itu kan. Nah, situ memang banyak itu pada orang kontrak gitu kan. Nah, di situ akhirnya saya itu malam Jumat itu Mas Bayu. Pas malam Jumat itu kok saya itu nyium bau-bau kembang melati sama kemenyan.
kayak dupa begitu. Kayak dupa, iya ya. Tiap malam Jumat itu Mas Bayu. Setiap malam Jumat. Tiap malam Jumat itu. Di samping pas ruko saya tempat jualan itu pas banget. Jadi tiap kali malam Jumat itu pasti baunya udah wangi banget sama bau kemenyan. Nah, gitu kan. Ya kalau itu di situ, nah, habis itu selama kurang lebih setahun itu kita ya merasa gimana sih, istilahnya kita nyewa ruko juga mahal kan. Nah, zamannya dulu itu kan mie ayam bakso itu paling harga baru 1.500 perak kalau nggak salah itu, apa berapa gitu. Pokoknya kurang lebih segitu lah. Tuh. Nah, itu kan nyewa ruko juga kita nggak nutup lah. Antara kita modal buat modal jualan lagi, terus nyewa rukonya itu kurang lah. Akhirnya kita putuskan udah kita pindah ke daerah Wisma Asri. Tapi semenjak kejadian itu sepi, Pak? Sepi. Wow. Jadi kalau pas lagi pokoknya bau kemenyan, bauan itu kita udah jalanin berapa bulan, apa emang begini namanya orang usaha kan kadang ada pasang surutnya gitu kan. Kita sabarin dulu selama setahun itu kan. Lama kelamaan kita juga jenuh juga Mas. Akhirnya kita pindah lah. Pindah, iya. Ke daerah Wisma Asri. Wisma Asri ya. Wisma Asri itu kan perumahan juga sepi juga Mas. Makanya kita di situ cuma berapa bulan doang. Nggak nahan juga. Nggak nahan juga. Akhirnya saya putuskan saya pergi ke Cakung tuh. Oh, ke Cakung akhirnya pindah. Ke Cakung kan. Jadi abang saya itu kan punya cewek itu kan orang yang udah kerja di PT situ gitu kan. Akhirnya saya direkomendasiin bisa masuk. Nah, di situ saya mulai kerja tuh di Garmen, mulai kerja di PT. Nah, dari tahun 99. 99. Ya, tahun 1999 itu saya mulai di PT. Nah, di situ saya yang pertama itu PT yang pertama itu saya sempat ada 3 tahun 2 tahun lah. Itu saya selama di situ saya ya pertama awal mula sih emang saya masa training itu kan 3 bulan kan itu. Itu saya ditaruhnya di bagian gudang. Oh, okay. Gudang itu kan bagian bongkar. Jadi kalau ada barang impor dari luar negeri itu kan pakai kontainer itu kan bahan tekstil kan roll-rollan begitu. Itu iya, roll. Jadi gede, ya kadang itu ada yang 50 kilo, 30 kilo gitu kan. Nah di situ selama 3 bulan ya sebelum nyampe 3 bulan saya udah di ini sakit. Sempat sakit saya. Sempat sakit, Pak. Sakit tipes itu selama sebulan saya Mas. Habis itu saya masuk akhirnya selama sebulan istirahat, masuk lagi. Akhirnya dipindahin saya. Di bagian pola. Patron kalau di Garmen itu namanya patron Mas. Patron di Garmen patron ya. Jadi kan bikin sampel gambar itu kan. Gambar ya. Nah, itu kan size S, M, L, XL itu kan. Jadi kan buat sampelnya nih misalkan size M. Nah, itu kita yang bikin dulu polanya. Nah, habis itu ntar ada bagian lain lagi tuh. Jadi kita bikin size M khusus size sampel doang nih. Iya. Nah, ntar ada S, L, XL ininya orang lain lagi. Orang lain lagi. Oh iya. Jadi dikasih kayak packing list itu ukuran misalkan ukurannya lah, ukuran baju nih sekian, buat tangan sekian, buat badan sekian. Nah itu ada yang namanya grading. Grading itu bagian yang bikin yang size, yang ukurannya size sampel itu. Sampel. Nah di situ saya selama itu 3 tahun di situ. Setelah itu ya posisi pas lagi emang ada demo lah. Nah gitu, ada demo. Nah sementara satu PT tuh pada demo tuh. Nah saya itu kan posisi pas lagi di PT itu yang tinggi itu berdua tuh saya sama teman saya. Jadi si Koreanya ini manajernya ini lihat dari atas, dari gedung yang atas. Nah pas lagi ngelihat saya kelihatan tuh karena saya tiap hari duduk berdua mereka kan sama, jadi duduk sama misternya itu kan jadi satu ruangan itu kan sama misternya itu. Nah akhirnya saya diciriin itu. Diciriin lah sama dia. Ditandain ya. Ditandain.
Udah akhirnya dipanggil saya, "Kenapa kamu ikut?" Heeh. Ya, kan satu PT kan jadi gak enak Mas Bayu kita Iya, kan, iya, gitu. bener. Nah, di situ saya sempet ya dikasih kayak gitu, akhirnya pas ada pengurangan saya akhirnya dipanggil tuh. Akhirnya saya ikut Aduh. ke bawah itu kan, Mhm. akhirnya udah itu resign. Nah, yang kedua PT tuh Mas, Mhm. yang kedua ini saya di situ juga, cuman beda PT. Jadi satu kawasan cuman beda PT, Oh, beda cuman beda PT lokasi doang. ya, beda Wah, iya, PT. iya, satu kawasan beda PT, ya. Nah, di situ saya suruh megang bagian gudang tuh Mas. Oh, gudang lagi? Ya, Heeh. cuman suruh supervisornya saya. Heeh. Nah, di situ saya kan juga yang bagian ngelola, kalau namanya gudang kan Mhm. eh, istilah kasarnya kan buat kunci utama produksi kan Mas. Mhm. Karena segala macam yang ngeluarin kan adanya di gudang, yang Iya. megang, yang handle kan. Di situ saya suruh megang gudang itu. Nah, pas lagi itu kan, nah posisi saya di supervisor, terus ya ini cerita horor aja Mas. Wah, ini baru masuk horor ya, Pak, ya. Cerita horor Mas Bayu nih Heeh. ya. Itu kan pas lagi itu saya, namanya gudang kan kalau Mhm. lembur itu kan dipilih orang gitu Mhm. kan. Cuman kan kalau bagian supervisor kan harus mengawasi terus. Iya. Nah, itu pas lagi posisi habis maghrib tuh Mas Bayu. Mhm. Itu kan manajernya itu kan Koreanya itu kan dia ya posisi orang lembur kan nggak begitu banyak. Iya. Kan ada berapa line Mas. Kalau Heeh. namanya sewing itu kan ada 15 line kadang. Oh, 15 ya. 15 line itu kan. Jadi berderet gitu kan. Jadi Heeh. satu baris itu bagiannya kan masing-masing. Masing-masing, ya, oke. Dari belakang ini misalkan jahit dulu apa. Mhm. Nah, pas lagi posisi habis maghrib itu si Koreanya itu kan keluar dari ruangan itu dia. Tahu mau ngapain juga nggak tahu, apa mau sekedar keluar mau ngerokok juga nggak tahu kan. Mhm. Pas lagi posisi di depan lift Mas Bayu, posisi depan lift itu dia kan berhenti gitu Heeh. kan. Nah, pas lagi berhenti dia melihat posisi pas lagi di lift gitu. Mhm. Nah, pas di situ kejadiannya ya gitu, jadi dia ngelihat sesuatu itu cuman kepala doang Mas Bayu gitu. Kata dia ngeliat kepala. Iya, Depan lift? iya depan, pokoknya depan lift itu dia. Heeh. Nah, itu. Ya dia namanya orang Korea mungkin nggak tahu ya kalau di Heeh. sono itu, kalau di Korea itu ada kayak gitu apa enggak juga kan nggak tahu kan. Iya juga Iya. ya. Iya juga. Nah, kalau di Indonesia kan mungkin Iya, banyak kan banyak. kayak gitu, Iya, kalau kayak cerita-cerita gitu Nah, banyak. kayak gitu kan. Ya mungkin dia ada eh 50-50-nya lah, Hmm. antara rasa takut sama enggaknya mungkin ada juga kan gitu kan. Karena di Korea juga belum pernah ngalamin mungkin Iya. gitu. Makanya dia situ ngeliat sesuatu itu, ya udah akhirnya cerita tuh sama kita tuh, cerita begitu. Ya saya di sana lihat kepala orang, cuman kepalanya aja katanya, nggak ada badannya Nggak kan ada gitu. badannya. Iya kan kita juga jadi ya sempat merinding juga Mas, Iya. gitu loh. Karena Nggak. posisi posisi di kan gudangnya 2 itu Mas. Heeh. Jadi kalau di tempat saya itu kan gudang utama itu, Mhm. buat naruh barang segala macam itu gitu kan. Cuman yang posisi gudang kedua itu kan dia mah gelap gitu. Jadi posisi gudang kedua itu gelap, habis itu kan ya lampu cuman dinyalain cuman sebagian doang gitu kan. Akhirnya dia cerita begitu ya pada takut. Kan kalau di garment itu kan banyak eh, cewek-ceweknya, perempuannya, Oh, iya, mayoritas iya, mayoritas mayoritas ya. perempuan. Heeh. Jadi kalau dibanding 1001 lah sama laki-lakinya Heeh. gitu. Jadi yang perempuan-perempuannya ini pada takut lah Iya. diceritain begitu kan. Iya sih, bener. Nah, akhirnya di situ ya udah akhirnya kalau pada suruh lembur itu nggak ini. Jadi ada yang mau ada yang enggak Oh, ada yang gitu. Iya, gitu kan. Karena posisi kalau namanya gedung itu kan ada 3 Mas gitu kan. Mhm. Nah, itu pas lagi di posisi gedung yang pertama itu kan ada 2 lantai kan gitu. Gitu. Makanya kan kalau yang di atas itu kan tempatnya di bagian cutting Mas. Cutting Heeh. itu kan tempat buat motong bahan itu Mas. Iya, motong-motong Jadi bahan ya. buat body itu kan. Iya. Potong-potong gitu kan. Kalau dia nggak ada orang lembur kan digelapin semua. Yang lantai 2 itu Mas.
digelapin semua itu, Iya, heeh. lampu nggak ada yang nyala. Nggak ada yang nyala. Nah, yang nyala itu kan paling misalkan satu len nih, ya itu satu len itu Len doang yang itu doang yang nyalain. dinyalain gitu. Makanya di situ akhirnya pada ketakutan kan di situ gitu kan. Nah, terus yang besoknya lagi kejadian lagi tuh, cuman yang lihat bukan orang Korea, justru malah orang Indonesia sendiri. Orang Indonesia. Iya. Itu posisi ya malam lah, udah antara jam 8:30 apa jam berapa itu kan. Itu kan yang lihat ya yang bagian sewing, orang sewing itu yang bagian jahit perempuan itu. Dia kan juga suruh lembur gitu Mas. Jadi di lantai 2 itu kalau dia itu lihat ini ya sosok kayak perempuan pakai namanya kan kuntilanak kan. Ya. Nah, itu dia lihat di situ tuh. Sempat pingsan Mas itu orang. Sempat pingsan? Iya, sempat pingsan itu ngelihat itu. Ya kan kita kan juga nggak tahu kenapa pingsannya kan. Apa habis lihat itu kan. Tuh. Ya itu akhirnya pingsan itu dia habis ciuman itu juga dia sempet ini Mas kayak orang gimana sih? Kayak orang linglung gitu. Jadi udah nggak inget, kayak gitu bingung gitu. Jadi dia nggak inget apa-apa gitu, nggak inget ya. Gitu dia habis lihat kayak gitu. Makanya kalau di kayak gitu mungkin banyak Mas Bayu. Iya. Kejadian-kejadian kayak gitu. Iya, apalagi yang lembur-lembur malam gitu kan. Iya. Wah, itu di pabrik, waduh. Iya Mas Bayu banyak banget kalau di ya, itu nggak cuma di tempat saya aja Mas Bayu. Mungkin orang pada cerita kalau namanya orang di garmen satu kawasan itu kan banyak orang pada kalau istirahat itu ngumpul Iya. pada cerita begini-begitu. Ada cerita-cerita. Gitu kan. Ya horor-horor gitu banyak Mas Bayu kalau dia. Ya mungkin kalau untuk saya juga saya nggak gimana sih kalau orang percaya antara nggak percaya lah. Tapi kan kenyataannya emang ada Mas Bayu. Iya. Ya, Sih, benar gitu. sih. Ya saya sendiri juga ngalamin Mas Bayu itu pas lagi posisi saya masih yang PT yang kedua ini. Itu kan kalau ngirim barang ke Sukabumi itu kan mesti ada orang yang ngawal itu kan. Oh iya, pasti ada yang ngawal. Kan nah itu posisi orang ngawal itu kan pasti kan yang di bagian yang megang gudang gitu, kepala gudangnya kan. Jadi suruh ngikut nyampe Sukabumi ngirim barang ke sana dari Jakarta itu ke sana itu. Posisi itu saya sih pas lagi berangkat dari PT itu jam antara sekitar jam 3:30-an, jam 4 lah sore. Itu perjalanan ke Sukabumi itu ya antara sekitar 2 jam 3 jam lah. Iya. 2 jaman lah ya. Nah itu nyampe sana itu ya jam maghrib jam berapa lah. Akhirnya nyampe sana kan kita istirahat dulu Mas Bayu. Istirahat. Setelah istirahat kan kita nungguin tuh orang yang pada bongkar itu jam 10 malam itu baru dibongkar lah karena nunggu giliran. Baru dibongkar jam 10, jam 12-an selesai lah. Jam 12-an selesai kita masih istirahat dulu, tiduran dulu di situ. Akhirnya saya berangkat itu pokoknya jam 1, jam 2 berangkat ke Jakarta lagi. Nah di situ pas lagi kita perjalanan nyampe di antara baru berapa kilo lah dari PT itu kan. Memang kan posisi kalau malam kan sepi banget di Sukabumi itu Mas Bayu. Iya. Itu kan masih daerah perkampungan. Di kanan kiri itu masih jurang, masih kayak ya dibilang ada tanam-tanaman pohon singkong lah. Singkong, iya. Pohon singkong banyak sana Mas Bayu. Sukabumi itu. Makanya di situ saya lagi posisi keadaan pas lagi di yang turunan itu Mas Bayu. Di turunan itu kan posisi mobil kan namanya habis turun gini kan lampu ke bawah kan. Iya, ke bawah. Ya, habis ke bawah kan naik kan pasti nanjak iya. itu lampu kan nyorot ke atas kan. Ya, benar. Nah pas lagi itu saya kaget tuh Mas Bayu. Itu posisi di habis turun naik itu terus depan kita pas pisan tuh Mas Bayu. Itu udah ya kayak mau copot jantung kita berdua itu udah. Apa? Itu Sosoknya apa, Pak? Nah, itu sosoknya itu pokoknya putih kayak jubah itu Mas Bayu. Jadi kayak terbang begitu tuh. Jadi dia cuman kayak jubah doang Mas Bayu. Jadi nggak ada apa kayak muka kayak apa itu nggak ada. Nggak kelihatan ya. Enggak, Kayak pokoknya nyebrang gitu. Nyebrang di depan kita Mas Bayu. Semuanya ngeliat, Mas ini dua-dua Bapak sama temen lihat juga. Lihat itu Mas Bayu. Berdua itu ngelihat itu. Emang bener-bener nyata saya itu.
kalau asap nggak mungkin. Ah, Kalau asap kan pasti ada yang ketinggal Mas Bayu. iya. Posisi terbang kan Iya, pasti dia benar. pasti kan dikit-dikit hilangnya Ah, kan. benar. Kalau itu enggak Mas Bayu, Enggak. langsung sekilas cep, putih katanya. Kita berdua jantungnya udah mau. Dan namanya di depan mobil kita Mas Bayu. Iya sih. Ya depan Mas Bayu kan di depan mobil itu kan ya namanya tajak apa habis turun nanjak kan pasti nanjak. kelihatan banget itu kesorot lampu. Iya, Waduh, pasti kesorot banget. kagetnya minta ampun nyampe merinding saya Mas Bayu itu. Aduh. Kata yang sopirnya, Ah, apaan tuh katanya. Ya kita kan nggak tahu juga kan. iya. Ya udah katanya. Itu jam berapa kejadiannya? Nah, itu antara jam pokoknya 2:30 Mas Bayu. Oh, 2:30 pagi itu. Iya. Iya 2:30 pagi itu kan kanan kiri itu udah jurang itu. Hmm. Ya untungnya kita nggak banting kanan kiri Mas Nah, Bayu. itu. Gitu kan. Itu yang ditakutkan Namanya itu. ya namanya orang kaget kan Iya, spontan kadang kan, Mas spontan. Kadang ngegas, Bayu. kadang Iya, banting nah, kiri, wah. Lah. gitu. Makanya kan kita udah nggak habis pikir itu udah. Hmm. Ya nyampe Jakarta itu saya masih pikiran takut itu Mas Bayu. Ya, aduh kata saya. Untung aja kita masih jadi selamatin gitu loh. Iya, Makan namanya benar. orang spontan kadang kan udah ini posisi ngantuk kan Mas Iya, Bayu benar. kan. Benar. Udah 2:30 kan. Kan kejadian banyak kecelakaan gara-gara itu. Nah, apalagi di begitu. tol-tol kan kayak gitu. Kayak gitu Mas Bayu. Kalau ditanya Makanya. ceritanya ngindar, ada yang Apa nyebrang, adanya. ada macam-macam, Bang. Itulah. Itu yang ditakutkan memang sebenarnya itu. Iya, makanya sama sopir saya itu udah ya udahlah kita Nah, istighfar aja lah kan gitu kan ya. benar. Ya oke lah saya bilang kan. Banyak-banyak istighfar ya. Makanya nyampe Jakarta itu kita udah masih kepikiran aja. Hmm. Aduh, bener-bener kaget Mas Bayu ya. Istilahnya kita ya dibilang mungkin baru sekali ini Mas Bayu kayak lihat kejadian kayak gitu Mas Bayu. Iya, iya, Cuman benar. kalau kayak apa sejenis dibilang ya apa ya kayak bau yang saya bilang bau melati, bau bau menyan melati. itu mungkin kan nggak ada wujudnya. Wujudnya. Kan, gitu Tapi kan. ini Kalau- ada. Kalau ini kan ada wujudnya Benar. gitu loh. Saya cuman ya meskipun nggak ada muka, nggak ada kaki, nggak ada tangan, cuman kan namanya itu ya emang berbentuk jubah Mas Bayu. Jubah, Jadi iya, kayak jubah. orang emang pakai kayak jubah begitu Mas Bayu. Gitu loh. Jadi emang gitu emang ya nyata sih Nyata gitu lah. loh. Gitu. Emang sih. Ya dulu kalau di kampung saya emang banyak juga kayak gitu Mas Bayu. Misalnya saya juga kalau di kampung saya itu dibilang zamannya saya kecil itu kan lampu juga masih jarang Mas Bayu. Iya. Lampu listrik ini kan. Listrik kan. Adanya kan dulu kan pakai lampunya lampu apa minyak. Iya, lampunya. Lampu minyak kan gitu. Nah, itu kalau ya udah kalau habis maghrib itu kan posisi jalanan itu udah gelap banget Mas Bayu. Iya. Pohon bambu, pohon apa segala macam itu ada di situ kan Mas Bayu. Iya. Hanya kan kalau di kampung saya itu tahun 80-an itu masih listrik itu masih jarang Mas Bayu. Hmm. Paling 1-2 orang yang Satu punya. dua ya. Itu juga orang berada gitu. Nah, kalau habis maghrib itu udah sepi, gelap jalanan itu Mas Bayu. Ya mungkin kalau kayak saya juga main misalnya namanya orang bocah kan seneng main malam juga kan kadang nggak pada begadang apa gitu kan. Nah di situ juga pernah ada kejadian itu Mas Bayu. Kayak gitu tuh apa ya pohon bambu Mas Bayu itu. Iya, pohon bambu. Pohon bambu itu kan kalau hidupnya kan dia ngumpul juga kan Mas Bayu. Nggak cuma 1-2 dia itu. Iya benar. Nah itu adanya posisinya di pinggir kali kayak gitu Mas Bayu. Nah itu kalau malam itu emang di situ emang sering. Nggak sekali 2 kali kejadiannya sih. Jadi kalau ada orang lewat itu emang ditakut-takutin Mas Bayu gitu. Nah itu saya ngalamin sendiri itu pas lagi ya malam-malam Mas Bayu. Mungkin diantaranya masih jam 9 jam 10 lah. Tuh bambu itu tahu-tahu pas lagi saya lewat itu di depan saya Mas Bayu. Itu tahu-tahu udah turun sendiri terus gitu turun. Melengkung sendiri. Melengkung sendiri Mas Bayu. Kalau namanya pohon bambu mungkin kalau yang udah tua kalau melengkung nggak bakalan bisa nyampe turun ke bawah banget. Iya benar-benar. Itu juga hal mustahil lah ya, hal mustahil lah. Tentunya kalau orang nggak ada yang orang gantung orang apa, kecuali kalau ada orang yang narik kan pasti tanah orangnya. Kalau itu mah tahu-tahu udah kalau kita lewat tahu-tahu, turun nyampe bawah, pokoknya nyampe bawah mentok jalan itu Mas Bayu. Pokoknya ngalangin kita lah, kita mau lewat itu. Emang kalau pas
di situ emang sering kejadian gitu Mas Bayu. Cuman emang kalau di situ kalau orang yang berani istilahnya nantang gitu, Nantangin. ya, coba aja sekali lagi kalau berani, Oh, dia nggak berani Mas Bayu, nggak berani. balik sendiri. oh, balik sendiri Ya, lagi, balik balik ke sendiri lagi. semula. Heeh. Cuman kalau orangnya takut ya namanya orang, ada yang takut ada yang enggak. Kalau Iya. yang takut ya begitu, lari lah orang Pareng. Iya. Itu kan, itu orangnya. Makin jadi Ya, ya. makin jadi dia. Nah, yang kedua itu ya di situ juga kejadiannya itu. Emang di situ angker Mas Bayu. Itu bibi saya lah. Heeh. Itu sekitar jam 3:30 pagi. Kalau orang di kampung itu kan mau ke pasar itu kan pagi-pagi banget Mas Bayu. Hmm. Jadi kalau di pasar itu dia mau jual ayam. Iya. Mau jual ayam itu emang dari rumah itu bawa ayam satu Satu. aja dibawa tuh, taruhlah di bakul Hmm. itu doang kan. Nah, rumahnya kan deket itu sama kali itu kan. Iya kali. Dia ya. lewatin tuh. Oh, ngelewatin. Nah, ngelewatin kali itu jam 3:30 pagi itu dia kok dengar kayak suara ayam gitu kan. Hmm. Kik gitu bunyinya Oh, kan. gitu. Ayamnya itu kan. Nah, itu berhentilah. Cari tuh ayam di mana. Heeh. Cari temu ayam. Adanya di bawah tuh. Kan posisi kali itu kayak jurang gitu. Jurang. Oh, iya. Jadi dalam lah. dalam. Cuman nggak berair dia. Oh, nggak berair. Iya. Jadi cuman dulu itu apalah itu emang nggak ada kayak Ah. saluran air putih, nggak ada. Iya. Emang ya tempat jurang gitu. Heeh. Itu ya banyak bambunya di situ. Nunggu di situ. Nah di situ nemu lah ayam itu. Akhirnya ditaruh di bakul tuh. Kan di bakul ada satu, kalau satu kan jadi dua. Jadi dia. dua. Ya mungkin saya senangnya Iya, senangnya ada ayam gitu ya. nemu ayam. Nemu ayam. Ini namanya orang kan masa jam segitu ayam ada di situ. Tapi nggak ada yang punya Iya. kan gitu kan. Nah, pikiran dia begitu, tuh, pikiran bibi saya. Akhirnya dibangunlah pasar. Jalan. Nah, akhirnya sebelum masuk pasar dia ketemu sama orang yang nawar ayam itu. Oh, malah sebelum nyampe ya, punya pasar ada yang Jadi nawar. ya di depan pintu pasar itu Mas Bayu itu udah ketemulah orang ditawar. Nawar segini. Mungkin udah mau jadian. Ah, Nah si yang mau pembeli ini kan pengen lihat ayamnya kan. iya. Gitu, pengen lihat ayamnya. Kalah tutupnya. Habis dibuka, tahu nggak Mas Bayu apa yang keluar? Apa? Jadi kepala doang Mas Bayu. Kepala cuman bisa ketawa dia. Oh, Iya. Jadi kalau meringis lah gitu kan. Jadi kelihatan giginya doang. Mas Bayu. Oh. Gitu. Cuman kepala doang. Kepala doang, tapi. Kepala doang. Beneran itu. Wah. Nah, itu kepala doang itu. Pokoknya ya kan kaget orang pada. Akhirnya lah dilempar lah. Iya, bakul itu ya. Bukan bakul ya. Bukan apa? Kan tadinya diambil tuh kan berupa ayam. Ya kan. Lah setelah dilihat berubah. Oh, berubah. Lempar itu. Pala itu dari Itu yang ngelihat itu semuanya ngelihat saksi ya, maksudnya Iya. itu. Kalau itu wujudnya emang bener-bener kelihatan bener. Kelihatan wujud. Enggak 1-2 orang yang lihat Mas Bayu. Jadi Oh. orang bisa ngelihat semua. Kalau itu Mas saya. Wih, Nah, jadi itu. bisa dibilang sering lah kayak gitu Iya. kejadian kayak gitu Oh, ya. kalau di tempat saya emang masih banyak Mas Bayu Masih kayak banyak gitu ya. kejadian gitu. Kayak gitu tuh banyak. Gitu. Kalau di kampung saya namanya ya Saya nggak percaya lah Pak, Iya. tapi ya gimana ya kejadian ya. nah, emang kejadiannya ya nyata sih Mas Bayu. Jadi seolah-olah kita tuh berpikir masa sih emang bener ada kayak gitu kan nggak gitu gitu. Benar. Tapi emang kenyataannya kalau emang yang udah ngalamin kejadian kayak itu pasti Kejadian-kejadian baru percaya Mas Bayu baru gitu. 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 Oke, ada lagi monggo? Oke, Mas Bayu mungkin Iya. cerita saya cukup. Oke. Aduh, oke, makasih nih Pak Moko udah Oke, berbagi siap. kisahnya bersama kita di sini di Iya, Makapungan. Mas Thank you Bayu. banget udah mampir di Iya. Makara Podcast. Iya, siap. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan video berikutnya. Kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makada Podcast.